Di surga kamu memuji-mujiku. Tapi kalau di dunia semua wanita jadi milikmu. Kamu cuma satunya pria. Silahkan nikmati semuanya. Saya pilih dunia. Sumpah saya nggak mau masuk surga. Mending saya dunia. Bang Daman, bisa saya bertanya? Kak Sri, jadi konsep kakak surga itu kenikmatan atau malah beban? Sesuatu yang beban. Mungkin bukan kenikmatan ya Bang. Kenikmatan itu sesuatu yang apa namanya, hawa nafsu ya. Menurut saya ya kenikmatan. Ya, fungsi Tuhan memberikan kita akal agar kita ini jujur dengan keadaan dan realita. Serius. Ya itu tadi. Itu aja yang paling penting. Konsep surganya di Kristen ini itu berupa kenikmatan atau bukan ya, bukan itu boleh jadi apalah. Udah itu konsep neraka itu siksaan, kesengsaraan atau bukan? Neraka itu hukuman yang kita dapat atas perilaku kita di dunia. Ya, itu siksaan atau bukan? Kita emang siksaan dong, karena kita berbalik dari Tuhan. Orang ini gak ada neraka Bang. Mana ada neraka orang nih? Surga semua orang nih. Mana neraka? Ya kan? Nah, jadi begini, kalau seperti itu, ya itu tadi nggak ada apa namanya kenikmatan atau oke, kita memang berbanding terbalik ya, surga Islam dan surga Kristen. Surga Kristen yang saya percayai, kita akan dijadikan sama seperti malaikat, mulia, suci, pikirannya udah terang, lurus, enggak lagi memikirkan nikmat-nikmat di dunia. Makanya ada satu ayat yang mengatakan, walaupun kamu di dunia, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang ada di surga, di kerajaan Tuhan, seperti itu. Ya, oke. Jadi ada sebuah pertanyaan. Menurut saya, kalau di surga kan yang lebih diuntungkan itu seorang pria ya, laki-laki yang paling diuntungkan. Oh, beda. Iya, katanya kan. Nggak bisa dipungkiri, Kak. Makanya saya bilang, bentar. Dalam ranah psikologi, perempuan nggak terlalu penting seks itu. Kakak harus jujur. Nggak terlalu penting. Yang terlalu penting itu cowok. Ini kakak boleh pergi ke dokter psikologi tanya. Kenapa kita diciptakan hati? Ya udah, kakak akan timbul. Ini nanti orang berseks di depan mataku. Cemburu nggak aku? Kalau dicabut rasa cemburu itu karena tidak nikmat gimana? Loh gini loh Bang, kita sama-sama manusia. Kita diciptakan pikiran. Ya udah, jangan samakan yang namanya di dunia dan di akhirat itu beda. Laki-laki yang kita makan gitu loh. Kita tidak mau dong. Ya udah Kak. Sama sekarang kita meninjau. Kita meninjau. Nah, ini mau tanya sama Kak Swift. Bentar, jangan banyak kali narasumber, kita nggak dapat. Serius. Nah, narasumbernya satu, nanti titip aja nanti kita. Jadi gini, apa namanya itu? Kak Swift, sekarang pembuktian bahwa perasaan ini milik Tuhan bukan milik kita, tahu nggak apa? Coba Kakak Swift lihat orang yang menikah lebih daripada satu. Enggak, bukan seks. Orang yang menikah lebih daripada satu. Coba lihat, orang yang menikah lebih daripada satu ada dua kasusnya. Ada yang satu menikah lebih daripada satu, istri yang ngambek, akhirnya cerai. Ada orang jangankan 1 sampai 4 rukun, tidak ada yang namanya rasa cemburu. Menunjukkan apa? Perasaan itu milik Tuhan. Kalau milik kita, maka menunjukkan apa? Siapapun yang menikah lebih daripada satu wajib cemburu, wajib cerai. Seandainya perasaan milik kita. Mana contoh lagi? Ada orang digeplak, top. Dia tuh gini, langsung geplak balik. Satu. Ada satu sisi orang digeplak, top. Dia maki, anjing. Udah, yang ketiga digeplak, top. Dia cuma jalan dan pergi. Menunjukkan apa? Jika perasaan orang adalah bukan milik Tuhannya, digeplak wajib marah ataupun geplak balik. Akan tetapi apa? Ada orang yang kemudian sabar dan pergi. Menunjukkan apa? Itulah perasaan milik Tuhan. Maka konsep surga itu mun'im. Mun'im itu sifatnya nikmat. Segala sesuatu kayak contoh kecemburuan. Jika cemburuan itu milik kita, maka cemburu itu akan ada di surga. Akan tetapi cemburu itu milik Tuhan. Ketika kamu menyeberang daripada pintu surga, semua tertarik, sifat khawatir, sifat cemburu, sifat tidak suka, sifat ini selesai. Akhirnya kamu di sini ada nggak cemburu lagi? Enggak. Sama seperti orang yang menikah 4 kemudian mereka bercerai karena cemburu.
ada orang yang menikah 4 rukun, ke mall bareng, menunjukkan apa? Perasaan milik Allah. Oke, tunggu bang. Kan bilang kalau udah sampai di surga sifat cemburu, takut, khawatir, cabut semua. Itu untuk laki-laki atau untuk perempuan saja kah? Dua-duanya. Iya, maksud saya kan kalau semisalnya laki-laki mendapat 72 bidadari, perempuan tidak dapat apa-apa. Kok nggak dapat apa-apa? Makanya kakak jangan sering misalnya gini, kalau kakak ingin tahu Islam di room Islam, jangan di room Kristen. Jika ternyata di surganya Islam ya, ada logikanya. Bidadari itu menggauli laki-laki itu, apakah sekali semua kah 72 bidadari itu? Saya jujur, bahkan saya sangat tertarik di surga Islam. Tahu nggak kenapa tertarik? Di sini di dunia ya. Misalnya, mohon maaf ya kata-kata saya, ketika terjadinya foursome ataupun threesome, tahu threesome dan foursome dan segalanya, di mana seks bergantian. Saya dapati ini. Paham? Saya dapati ini 7 orang. Mohon maaf nih kata-kata saya. 7 orang saya sewa PSK-nya 7. Saya gauli 7-nya. Ada kelemahan di saya. Di mana? Ini saya langsung jujur nih. Saya langsung jujur menunjukkan jika tuh masuk ke sini tidak masuk ke sana. Ketika masuk ke sana tidak masuk ke sini. Saya tidak bisa menikmati ketujuhnya. Akan tetapi ada satu daripada pemahaman hadis di bawah di surga itu tidak ada kelemahan dan tidak ada sesuatu yang kita cita-citakan nggak terwujud. Paham maksudnya? Nggak ada sesuatu yang kita imajinasikan nggak terwujud. Semua terwujud. Menunjukkan saya lebih pengen di surga. Kalau di sini Bang Blend, tuh Mbak Budak Angon ribut banget. Gini Bang Blender, kita diskusi ini berdua nih. Di sini Bang Blender, aduh ribut Pak Budak Angon, ribut banget. Noise. Hah? Kenapa Pak Budak Angon? Lanjut. Halo? Nah, jadi sekarang kita main jujur, itu yang paling penting, main jujur. Nah, ini jujur Bang, saya juga. Nah, kita main jujur ini dari sini. Misalkan Tuhan jadi laki-laki gitu. Jadi belum, ceweknya belum. Ceweknya nanti saya jelaskan gimana surga untuk wanita. Sabar, ini masih cewek, masih cowok. Dah, masih cowok. Di mana di antara 7 yang diciptakan, itu 7 PSK tadi, mohon maaf. PSK tadi nggak bisa kita nikmati semua. Kalau di sana bisa kamu nikmati sekalian kah? Kamu berimajinasi gimana pun, imajinasi kamu bakal terjadi. Tapi kalau wanita tahu nggak apa? Karena psikologi wanita bukan tentang seks, harus dijujurkan. Itu harus jujur dulu. Psikologi manusia. Nah, sekarang gini. Kalau kesetaraan, gimana ya? Kecuali orang yang berkelainan ya. Wanita yang berkelainan, oke, dia akan tunduk di bawah seks. Tapi wanita adalah orang yang tunduk di bawah perhiasan dan kecantikan. Setuju nggak? Jujur. Perhiasan dan kecantikan. Iya. Kalau nggak setuju, jujur. Kalau nggak setuju, ada nggak wanita ketika suaminya pulang lebih khawatir kepada titiknya daripada minyak makan dan lipstiknya? Ada nggak? Jujur. Dia khawatir, Bang, ada bawa titik nggak? Nggak. Dia akan tanya, lipstik aku habis, Bang. Bedak aku, alas aku habis, Bang. Bang, mana duit? Jujur, main jujur kita sekarang. Jujur nggak? Belum pernah ya. Saya belum kawin nih. Bang Daman, saya masuk dikit Bang Daman. Ya, lanjut. Ya izin. Kalau dalam ajarannya mbaknya Swift ini kan ada istilah kawin di surga. Jadi suami itu Tuhan. Dalilnya ada di Yesaya 54 ayat 5. Mungkin Mbak bisa buka kalau punya Alkitab. Iya, saya tahu ayat itu, saya tahu. Iya kan? Ya, jadi sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Nah, sebab menjadi suamimu. Jadi Tuhan tuh jadi suaminya. Artinya yang laki-laki juga mungkin berubah jadi perempuan atau bagaimana nih Mbak? Oh, maksud ayat itu bukan tentang soal kawin mengawin seperti yang dunia lakukan ya. Bukan ada suami dan istri, tidak. Karena di surga nanti Tuhan itu tidak ada menyediakan seks, hawa nafsu, kebencian, kedagingan, itu semuanya tidak dibawa ke dalam kerajaan surga. Kita
akan dibekali hati yang bersih, pikiran yang bersih, tertuju kepada Tuhan itu saja. Allah kita menyembah, memuliakan. Karena memang hakikatnya manusia itu diciptakan Tuhan Allah seperti itu, untuk menyembah siapa yang menciptakannya. Bukan diperbudak, bukan di ini gitu. Oke, saya lanjutin ya. Lagu dulu di Hosea 2 ayat 19. Ini bang. Dan di Kristen juga itu manusia itu diciptakan berpasangan ya. Satu Hawa, satu Adam. Nggak bisa Adam menikah dengan lebih dari berapa Hawa gitu. Itu udah salah, sesat sih memang. Oh sorry, saya kalau untuk soal itu nggak ada dalilnya di kitab Mbak, bahwa bapak seorang laki-laki tidak bisa menikah banyak. Iya, tapi nggak ada larangannya dalam ajaran Kristen. Sepanjang yang saya tahu itu tidak ada larangan poligami. Ada larangan poligami hanya untuk pendeta. Ada larangannya untuk pendeta, tetapi untuk umatnya tidak ada larangan poligami. Kalau ada larangan poligami, di mana ayat itu? Makanya saya tidak tanya. Ada larangan. Iya, kalau ada larangannya, tolong tunjukkan kepada saya. Loh iya, karena kita diciptakan berpasangan, satu Hawa, satu Adam. Iya, tapi kan nggak dilarang. Nggak dilarang. Kalaupun begini bang, kalau kita menikah kan kita mengucapkan seperti ini, hendaklah kamu tidak menjadi dua, melainkan menjadi satu, dan kalian akan menjadi satu bersama-sama. daging. Yang dalam pernikahan kan menjadi satu daging. Hubungan seks itu menjadikan satu daging. Tetapi iya kan, itu maksudnya penyatuan antara satu perempuan dan satu laki-laki. Iya, dengan dalam perempuan yang lain itu bisa sama aja. Kamu akan dipisahkan. Kami tidak menghalalkan perceraian, walaupun yang dilarang di ajaran Mbak itu perceraian. Iya, yang dilarang. Dan poligami itu nggak Tetapi ada, Bang. poligami tidak ada larangannya. Di mana larangannya? Iya, makanya kasih tahu ke saya dalilnya di mana dilarang berpoligami dalam Kristen. Kayaknya kita perlu kembali ke surga aja, Bang. Nah, makanya kasih tahu ke saya di mana dalilnya dilarang berpoligami di dalam Kristen. Tidak ada. Dilarang berpoligami di dalam Kristen. Ya, silakan kasih dalilnya. Karena sebentar, saya memang bukan hafal Alkitab ya, tapi kami memang melarang keras laki-laki itu beristri lebih dari satu. Gimana dalilnya? Melarang keras. Kalau solusi ada nggak kalau di kekristenan, Pak? Gini bang, masalahnya di mana dalilnya? Sementara kami diciptakan satu Adam, satu Hawa. Itu menjelaskan. Itu bukan dalil pelarangan, Mbak. Bukan berpasang. Ada namanya Mbak Swip, pendeta. Ini tetangga saya, di pendeta. Islam memang terang-terangan diakui berpoligami itu. Mbak Swip, Mbak Swip, ya. Ini tetangga saya, pendeta birahi silalahi, istrinya 4. Dan istrinya tahu, itu pendeta loh. Dan saya tetangga saya, dia istrinya 4, katanya ada dalil poligami di surah 2 Samuel katanya. Siapa yang mensahkan pernikahan mereka? Siapa yang mensahkan pernikahan? Mana saya tahu, pendeta lah. Banyak sekarang ya manusia walaupun pendeta, tapi kelakuannya tidak mencerminkan. Jadi roh dan ajaran jadi Tuhan tersebut. Di kekristen ini siapa jadi panutannya kalau bukan pendeta? Siapa coba? Nah, gini bang. Saya pun baru tahu dan nggak ada ini ya, maksudnya apa yang mendukung saya percaya. Saya kan nggak baca artikelnya atau apa, itu kan cuma ucapan abang, bisa saja abang cuman bukan, memang ada, udah saya videokan namanya aja pun pendeta birahi. Gue bilang loh, kok birahi nama bapak? Ada. Mau aku. Ada. Nanti kemarin pernah aku panggil. Kok ada birahi? Birahi itu tertulis di Amsal 7:18, marilah memuaskan birahi. Makanya itu firman Tuhan katanya. Yang saya nggak bisa ngomong. Istrinya 4 loh. Pernah ketahuan yang kedua, istrinya ngamuk-ngamuk. Istrinya akrab sama istri saya. Jadi memang itu fakta. Ada ayatnya di 2 Samuel. Mak, hancur kita, Pak. 4 bini pendeta hancur. Gitu dah. Jadi kalau saya sih gampang Bang Blender sama Mbak Swift ini. Kalau di Islam tegas
ngasih tahu poligami itu diperbolehkan dengan syarat. Nah, dengan syarat ya, ada syaratnya. Nah, kalau dalam Kristen, makanya tadi saya tanya, adakah larangan poligami? Karena nggak ada larangannya. Makanya di room ini, di room debat ini, ada seorang dari tinggal di Belanda, seorang Kristen. Dia istrinya 3. Ada sering-sering naik di room. Dia tinggal di Belanda. Pak Denny. Nah, itu istrinya 3. Kenapa? Saya tanya kenapa 3. Saya bilang nggak ada larangan. Iya, malah boleh 1000 dia bilang. Nah itu artinya nggak ada batasan, nggak ada larangan. Kalau di Islam tegas, Mbak. Ada perbolehan, tetapi ada syarat. Kayaknya nggak cocok jadi Kristen lagi tuh. Oh, saya nggak ngerti. Ini itu aku mau komen masalah pasangan ya. Pasangan itu cowok dan cewek. Maksudnya begitu. Kalau gini Bang, cewek sama cewek itu bukan pasangan. Baswib. Abang punya anak perempuan nih, anak perempuan. Berarti kalau poligami itu sesuatu hal yang menjijikkan, berarti Yesus itu hasil dari keturunan orang-orang yang bersifat menjijikkan. Solomon itu 1000. Daud itu berapa? Banyak kan, 100. Itulah Mbak, hati-hati ngomongkan poligami itu sesuatu yang menjijikkan. Berarti Anda sama saja mengatakan Yesus itu dari keturunan orang-orang yang melakukan yang menjijikkan. Iya. Kenapa Bang bilang begitu? Maria adalah suci di dunia ini. Keturunannya, Pak. Maksudnya. Hasil dari keturunan orang-orang ya. Nasabnya. Nabi-nabi sebelumnya. Orang-orang yang melakukan yang hal-hal yang menjijikkan. Istri 2. Setuju nggak, Pak? Solomon 1000, istrinya 700. Enggak, buktikan dulu. Maria itu keturunannya ini berpoligami. Iya, Maria. Buktikan dulu, Bang. Gini ya, Islam ini saya lihat ya, saya selidiki, saya pantau, saya perhatikan mana yang indah nikmat itu halal bagi mereka. Tapi jika salah. Ini dalilnya. Oke. 2 Samuel 12:78. Dalil poligami. Saya mau tanya dengan Abang. Oke. Segala sesuatu yang kita perbuat akan turun temurun kepada keturunan kita ya. Oke ya, setuju ya. Menurut siapa? Loh, apa yang kau lakukan menurut pasti siapa itu? Menurut siapa itu? Akan melakukannya. Itu Anda menurut kalian, kami enggak. Gini. Seandainya kamu punya keturunan perempuan. Keturunan anak perempuan. Dengan saya. Menurut logika pun enggak. Kenapa coba? Saya bilang menurut logika enggak. Kenapa? Poligami kalau banyak narasumber nih aneh nanti Romea, serius. Dengar, saya satu loh, kalian ngomong banyak. Saya bingung nih. Saya baru pertama kali loh naik ke Komal ini. Biar Bang, sama kuda Bang. Iya, sama kuda. Sama Bung Blender aja. Oke, lanjut. Ini, Abang bilang poligami itu sah di mata Tuhan dan boleh dilakukan. Oke. Dan ketika suatu hari nanti, bukan boleh, tidak dianjurkan. Ya. Poligami kan? Dalam Islam, Mbak, tukang kawin dan poligami itu beda. Itu aja yang harus kita tahu. Tukang kawin dan poligami itu beda. Iya. Saya membilang poligami dong, bukan tukang kawin. Ya. Oke, kepada Bang Blender nih, poligami itu sah kan? Dianjurkan kan? Ya. Tidak dianjurkan. Apabila kau mampu. Siapa yang mampu? 1 bini aja nggak tahan sekarang. 1 bini nggak tahan. Lanjut. Loh, mana nih kesepakatannya? Tidak dianjurkan apa? Iya, itu poligami itu solusi. Solusi apa nih, Bang? Solusi lah. Jelaskan. Saya jelasin. Ini, Mbak. Solusi apa nih, Bang? Solusi sahwat apa nih? Bukanlah. Poligami ini karenanya solusi. Bukan beda dengan tukang kawin ya. Karena gini. Saya membawa tukang kawin. Nah, jadi gini, Mbak. Kalau kemudian, ini kan ranahnya tuh gini, solusi. Kayak contoh gini. Jika ada yang namanya 3 konsekuensi hukum dalam Islam. Adanya ridha, adanya mutirah, adanya darurah. Kayak contoh. Jika dalam pengobatan, misalnya. Dalam pengobatan, kamu terpaksa harus makan lemak babi. Tujuannya mengobati tipes misalnya. Udah. Menunjukkan bahwa kamu bisa pilih obat atau lemak babi. Karena itu sebuah kemudaratan untukmu, adanya solusi. Apa yang solusi? Boleh makan lemak babi itu dengan keadaan untuk menyembuhkan.
Artinya, jika kamu boleh pilih lemak babi itu, dan kamu juga boleh pilih solusi yang lain jika ada. Jika memang tidak ada, itulah solusinya. Itu arti solusi ya. Udah paham sampai sini? Baru kita masuk ke poligami. Sekarang gini, kalau di dalam poligami, kamu ternyata di dalam salah satu daripada poligami itu syaratnya ketika tidak memiliki keturunan. Contoh ya, apa kata satu hadis Nabi, orang paling miskin dunia, paling miskin sampai 4 kali Nabi ulangkan. Orang paling miskin, famiskinun, 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 famiskinun. Orang yang meninggal tanpa pasangan. Itu satu. Nabi lanjutkan. Orang yang paling miskin miskin seorang suami ketika dia tidak punya keturunan. Artinya sepi hidupnya. Salah satunya, jika dengan istri pertama ternyata ada kemandulan yang membuat dia itu tidak mendapat keturunan dari istri itu, maka solusi yang dihadirkan yaitu poligami. Ingat, solusi itu boleh diambil dan tidak. Artinya yang harus digarisbesarkan, poligami ini bukan keharusan dan kewajiban untuk dipilih. Oh, kalau seandainya aku setia sama dia, dia dari awal telah mendidikku, dia udah awal bersamaku, kamu nggak pilih poligami itu, pilih untuk sedia, maka lebih mantap. Karena ganjaran sabar itu lebih besar daripada ganjaran maslahah namanya. Kamu sabar di balik cobaan Allah yang tidak diberikan keturunan. Akhirnya apa? Kamu tidak berpoligami. Akhirnya kamu lebih mencintai istri kamu. Boleh. Sekarang gini, kita akan tinjau satu kejadian. Justru bang, karena poligami itu membawa perceraian, itu ranah apa? Konsekuensi. Jadi artinya gini, solusi dan konsekuensi nggak bisa menyatu. Karena kamu memilih poligami, akhirnya bercerai. Konsekuensi, siapa suruh kamu poligami? Akan tetapi ranah poligami ini ranahnya apa? Solusi. Ketika solusi justru membuat kamu bercerai dengan istrimu, itu konsekuensi. Paham maksudnya itu? Paham maksudnya? Artinya seandainya kamu harus menceraikan istri pertama karena poligami, kalau kamu sayang istri pertama, jangan poligami. Poligami itu ranah solusi, bukan ranah tukang kawin. Kalau tukang kawin, lihat ini, lihat bohai, istrikan, lihat cantik, istrikan, lihat kaya, istrikan, gitu. Paham maksudnya? Paham? Arti poligami ini bukan sebuah keharusan. Kalau kemudian istri pertama, bang, karena abang kasihan ya nggak punya anak apa gimana, saya ridho abang, saya ingin bang kita punya anak dalam momongan. Artinya apa? Saya carikan ya buat abang yang bisa menjadi sahabat buat anda. Dia cari itu temannya atau siapa, akhirnya dia ridho menikah, keduanya hidup bahagia. Menunjukkan apa? Konsekuensi yang terjadi apa? Tidak bercerai. Namun kalau orang yang salah mengartikan poligami, dia memiliki aku beristri lain lah, ini nggak punya keturunan, akhirnya cerai. Salah dia. Paham maksud itu? Di dalam Islam poligami itu bukan sebuah anjuran, tapi ranah solusi. Paham maksudnya sampai situ, Kak? Oke, ranah solusi. Tapi gimana nggak menyalahgunakan? Biar nggak menyalahgunakan, lebih baik sabar. Itu lebih indah daripada menggunakan. Mana nih sabarnya? Contoh sabar. Sabar, nggak usah nikah lagi. Gini contohnya, saya misalnya suatu saat kakak mualaf, kita jadi suami istri misalnya. Misalnya kan. Nah, misalnya ya kan, kakak gak punya keturunan, tapi aku tahu dengan capeknya aku memualafkannya kamu hidup bersama aku, akhirnya kita bersama gitu kan. Akhirnya aku berpikir, haruskah aku mencari istri yang lain untuk adanya sebuah keturunan? Akhirnya aku melihat bahwa perjuangan kita ini udah jauh loh. Nggak sekedar hanya sebatas aku punya pengen keturunan. Akhirnya apa? Aku memilih untuk setia untuk kamu. Salah nggak aku ketika aku nggak mengambil poligami? Nggak salah. Artinya aku sabar dengan cobaan Allah yang tidak memberikan aku anak. Paham? Oke. Jadi semisalnya saya pun Kak, sesuatu yang udah dipaham jangan dicari pembenaran. Kalau dicari pembenaran, kakak nggak akan dapat jawabannya. Tapi kalau ini udah paham, makasih bang, selesai. Kita lanjut ke tema selanjutnya gitu. Ya, udah paham kak, udah, nggak usah lagi. Ada namanya si Ricky di bawah. Ricky, dia tuh Kristen. Ricky itu, dia tuh, asik nampari bininya aja. Tapi dibiarkan bininya kawin lagi, Kristennya tuh. Gimana ya, menerimanya setengah-setengah nih, gimana ya? Setengahnya di mana? Silakan ditanyakan. Sesuatu kalau di Kristen itu ya, sesuatu yang sudah disahkan. Kitab apa ya? Nggak usah.
Gini-gini ya, kita bangun polemik di dalam kekristenan. Misalnya, suaminya sifatnya itu kayak anjing, istrinya pun sama, ya kan? Dua-duanya toxic relationship, pasti tahu ya. Artinya apa? Nggak ada apa namanya itu? Nggak ada keselarasan. Istrinya suaminya berjudi, istrinya bandar sabu. Keduanya nggak bisa suka lagi nih. Apa solusi yang dihadirkan Kristen? Silakan. Solusi yang Kristen Kan nggak boleh bercerai. nggak boleh bercerai, betul. Apa solusinya? Better pergi ke ini Pak Pendeta untuk mengadakan mediasi. Betul dong. Pak, gini. Teologi dengan psikologi itu dua yang berbeda. Teologi sesuatu yang di atas paham teologi. Gini gak? Paham teologi itu nggak akan pernah masuk dalam ranah psikologi. Contoh gini, Bang Blender ini, mohon maaf ya Bang Blender ya, mohon maaf. Sifatnya itu dia suka banget main judi, Udah, istrinya itu tukang bandar sabu, udah banyak duit deh. Sekalipun dia datang ke pendeta, dia ngomong atas jalan Kristus, atas ini. Kalau psikologi itu tidak bisa diubah karena itu jadi sebuah kehobian, bisa nggak dia ubah? Mau kita bilang kayak mana? Contoh orang Islam nih, yang nggak sholat masuk neraka, di neraka disiksa, dibakar api, ditusuk pantatnya pakai besi panas. Siksa nggak? Takut nggak? Takut. Ada nggak yang nggak sholat? Banyak. Menunjukkan apa? Itu ranah psikologi, ranah sifat. Kalau nyatanya bebal, maka akan terus bebal. Makanya saya bilang, bebal itu ranah psikologi. Cara mengatasinya adalah psikologi. Contoh, ketika Islam, ya, ketika seorang istri, nih suaminya bandar sabu, udah berjudi dan segalanya, ada ranah fasah. Apa ranah fasah? Dia ngomong ke ayahnya ataupun ke walinya ataupun ke abangnya, abang, sepertinya aku nggak bisa dengan suamiku. Kenapa? Dia bandar sabu. Akhirnya apa? Datang, aku memfasahkan nikahmu dengan adikku. Akhirnya apa? Dia terbebas daripada hak yang membelenggu dia tadi dengan ranah penyiksaan toxic relationship dia di dalam keluarganya. Ketika dia tidak dinafkahi, anaknya tidak diberi makan oleh suaminya, dia punya hak fasah. Begitu juga seorang suami. Ketika seorang istri ini nggak peduli sama suami, anaknya ditelantarkan, ada hak cerai. Tujuannya apa? Agar tidak membelenggu hidup ini di ranah psikologi yang ditekan. Paham ranah psikologi yang ditekan? Makan hati kalau bahasa kita. Sekarang gini saya tanya ke Kristenan. Istrinya bandar sabu, suaminya tukang berjudi. Solusinya apa? Ke gereja? Nggak mempan. Karena itu ranah psikologi. Kenapa? Saya seorang Kristen lah. Saya menyaksikan teman aku turun dulu ya. Anggota jemaat dulu ya. Ya, Bang Saya Teman ya. menyaksikan dan bisa diselamatkan Roh Kudus yang pimpin. Kenapa tidak bisa? Mbak, Apa yang gini. Ya udah, ini akan kembali ke pertanyaan Pak. Apa beda gini? Ini Ada mukjizat enggak menyatu kembali. kita lagi ngomong realita, Kak. Contoh, gini. Paham dogmatis, paham dogma itu tahu nggak apa? Contoh, kami juga nggak bisa memungkiri tentang dogma. Misalnya gini, adanya malaikat itu dogma. Artinya apa? Kita nggak pernah ketemu malaikat itu. Jemaat kami bersaksi ya. Laki-laki ini selingkuh, tukang selingkuh. Saya Batak ya. Terang-terangan, sering minum di kedai itu, tahu kedai keributan segala macam. Istrinya tukang apa ya namanya, kalau bermulut gimana ya, gosip tukang gosip. Iya, ujung maksudnya. Udah terus dia kan jemaat kita ya, saya jemaat HKBP. Menangis ini jumpa Pak Pendeta. Saya dan suaminya nggak ikut karena memang selingkuh lah, bilang ya. Tapi nggak tahu gimana ya, dipanggil, dibuat solusi media, coba rajin gereja, ikutan berbalik dari jalan fasik seperti itu ya. Ini dia melakukan kayak
sharing itu. Ini udah selesai lah ceritanya. Dia memang perjalanan hidup Tuhan Yesus yang beserta gimana. Bisa selamat. Kita Kak lagi bahas logika, psikologi. Kalau kita bawa ranah teologi, orang akan ketawa loh, serius. Poligami bukannya teologi juga kan? Poligami ranah psikologi. Iya. Ranah psikologi. Dari tadi saya bahas, kalau seandainya saya setia sama kakak, saya nggak akan poligami. Itu ranah apa? Teologi. Jadi gini menurut orang yang bertobat itu bagaimana? Gini, itu ini orang kayak aneh deh. Terlalu termakan dogma bapak gereja nih. Kak, dibalik kita nuntut teologi, paham gereja, kita juga butuh ilmu akal, Kak, serius. Gini. Saya tanya kakak nih. Nih ada dua pasangan nih. Ya, agar dia tidak terbelenggu dengan hubungan toksik yang relationship. Dia datang ke gereja nih, udah ada. Ya, misalnya gini. Jangan dipotong dulu, Sweet. Suara saya Ya. Saya tanya nih ke Kak Sweep ya, Kak Sweep ya. Misalnya suami dan istri ini duanya toxic relationship, saling memaki, nggak saling menafkahi. Dia datang ke gereja dua-duanya, besok masih sama, terus dia datang lagi, besok masih sama, terus dia datang lagi, besok sampai. Apakankah dia yang melakukan ke gereja ini sampai seumur hidup dia, sampai dia mati, sampai hari kiamat? Akankah seperti itu? Lo enggak dong. Kalau dia naruh di situ gimana? Ya udah gini. Itu akan kembali ke pertanyaan gini, Kak. Apa beda? Kakak ini kan lagi menginjil ya, lagi menyampaikan kebenaran Kristen ya, menunjukkan bahwa Kakak Swift ini ada Roh Kudus. Udah. Sekarang gini, orang ada Roh Kudus tandanya apa? Sama orang nggak ada Roh Kudus. Misalnya Kristen membunuh nih. Udah, Kristen membunuh sama Kristen nggak membunuh. Bedanya dia punya Roh Kudus dan tak Roh Kudus gimana? Misalnya ada tandanya, matanya merah menyala, Bang, atau jidatnya bersinar gitu, Bang. Apa tandanya roh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh Nek kita lama nih nggak ketemu Nek. Aduh Nek, kangen banget nih, sumpah loh Nek. Aduh kemana aja Nek? Lagi di bandara saya, Pak. Ini. Aduh on cam lah Nek. Sumpah gue kangen loh. Beneran nih. Lama lah gak ketemu anjir. Mana aja, aduh. Gua kalau ada Bang Rashid jadi beda loh, serius nih. Nah, serius. Gimana Sweep? Nah, gimana Sweep? Orang yang dihampiri Roh Kudus. Apa bedanya sama orang nggak dihampiri Roh Kudus? Gimana? Gampang marah. Contoh ini ya, gampang marah. Tidak ada kesabaran. Kayak gue dong emosian. Gak ada Roh Kudus. Bang Blender paham pertanyaannya? Nah gini, pemahaman logika ya. Logika itu dapat membedakan apa itu realita. Contoh, kecuali ya di dalam kekristenan ada orang kalau dihinggapi Roh Kudus, misalnya kayak contoh, mana orang kesurupan, mana orang waras. Orang waras ya kayak gini, kesurupan bisa kita bedakan kalau itu kesurupan. Sekarang gini, orang yang ada Roh Kudus di dalamnya sama orang yang nggak ada Roh Kudus di dalamnya mana? Kecuali misalnya ada orang yang di Roh Kudus itu, Bang, salibnya yang digantung bercahaya, cuing, ataupun mulutnya tuh jadi gini, ya boleh terserah. Pokoknya ada tandanya. Apa tandanya seseorang itu ada Roh Kudus dan tidak ada Roh Kudus itu gimana? Iya, itu Bang. Dia menciri-cirikan buah roh itu kan, sabar, kasih. Seperti itu Bang. Kita udah seorang damai, orang yang penyabar, orang yang sangat baik. Saya ada Roh Kudus nggak kira-kira? Sabar tapi janganlah bodoh. Lemah lembut tapi janganlah lemah. Seperti itu. Iya, misalnya saya lemah lembut, baik hati, rajin menabung, saya baik. Ada Roh Kudus nggak di saya? Ada, tapi kamu nggak sadar. Bener, ya kan? Ada, tapi kamu nggak sadar, Daman. Rajin menabung, soleha, rajin ke sekolah, baik sama guru. Saya punya Roh Kudus nggak? Host, tadi kan yang dibahas itu tentang pernikahan poligami dan perempuan. Pertanyaannya begini, ketika wanita Kristen yang tidak bisa memberikan anak kepada seorang suami, apakah itu ada Roh Kudus di dalamnya? Gimana tuh? Tidak memberikan anak. Tuh lihat tuh kakak Romida bilang saya nggak punya Roh Kudus. Berarti kesabaran ini jika itu menjadi standar adanya Roh Kudus, setiap orang yang sabar, mana Roh Kudusnya? Orang yang dijamah Roh Kudus ya Bang.
gimana ya saya mau bilang? Kayak mana dijamah Roh Kudus? Belum pernah dihampiri Roh Kudus memang. Tapi saya percaya Roh Kudus itu bekerja. Enggak, kayak mana dijamah Roh Kudus tuh gimana? Kemasukan kurasa itu, kerasukan. Itu dijamah. Abang ditinggalkan keluarga abang, meninggal dalam suatu kecelakaan. Kalau sifat kemanusiaan mau ingin bunuh diri kan, tidak sanggup menjalani hidup betul. Tapi tengok orang yang dijamah Roh Kudus, hidupnya bisa bertahan. Coba jabarkan dulu dijamah Roh Kudus kayak mana tuh, Sweet? Iya, begini, sebuah kisah misalnya keluarga abang kemalangan, tinggal abang yang misalnya pergi menggunakan mobil, mengalami kecelakaan, tapi cuma abang yang selamat. Udah gitu kakinya puntung pula. Tapi serius ini Kak Swi. Bentar ya. Saya serius. Kemarin Bang Blender dia akan nonton itu. Ahmad Muhajir kosong, Ahmad ini kosong. Tiba-tiba Bang Blender Roh Kudus, katanya kodamnya Roh Kudus. Percaya nggak kira-kira? Wah, dengar dulu dong penjelasan saya. Inilah Roh Kudus itu bekerja di luar nalar manusia ya. Kita nggak bisa memastikan dia kayak mana, warna apa bajunya, bagaimana sifatnya, dia makan nggak, dia berak nggak, dia mandi nggak, gitu nggak bisa. Apa kita bisa tahu Roh Kudus itu datang atau tidak? Semoga lah abang dilawat Roh Kudus. Ya, gimana caranya mengetahuinya? Itu saya bilang, seandainya abang mengalami kemalangan dalam hidupmu, tapi ketika abang menyerahkan dirimu kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang atur hidupku, Engkau yang bekerja, bagaimana selanjutnya aku serahkan, berserah sama Tuhan, aku serahkan semuamu, bagaimana mau Tuhan. Terus datang Roh Kudus. Kalau hatimu menerima ya, menerima. Ini bukan. Terus setelah masuk Roh Kudus itu terus kayak mana? Bang Blender, lihatlah buah yang kau hasilkan, buah dari hatimu yang kau hasilkan. Mana pula, aku bukan petani. Cuman nanya Roh Kudus kok petani? Bang Blender, santai dong. Kok petani sih, inilah pendek sekali akal Anda. Tidak bisa meresapi yang saya sampaikan. Mbak, halo. Buah yang keluar dari hatimu loh Bang, bukan keputusasaan, menangis, mengeluh, tidak. Mbak, kalau Mbak mau bunuh diri apalagi, itu dinajiskan di agama kami. Sayangilah dirimu karena itu adalah bait suci Tuhan. Jadi gedung gereja itu bukan rumah Tuhan ya. Kami inilah rumah Tuhannya. Itu cuman bangunan, tempat persekutuan saja. Terserah Mbak. Gini Mbak, kalau Mbak mau menjelaskan tentang Roh Kudus, seperti apa kesucian Roh Kudus dan bagaimana bekerjanya Roh Kudus itu, Mbak akan blender sendiri, nggak bakalan bisa blunder. Karena apa? Roh Kudus itu seperti apa kinerjanya, apa tujuannya, bagaimana untuk manusia di muka bumi ini, cara kerjanya itu belum ada yang bisa tahu detail. Kalau Mbak seperti ini terus-terusan berusaha menjelaskan tentang cara kerja Roh Kudus, itu Mbak yang akan gabrul sendiri. Iya, Mbak aja nggak tahu. Bang. Kan ini, saya contoh. Menjelaskan keimanan saya, gimana sih? Mbak menjelaskan sesuatu yang Mbak nggak paham. Apabila Roh Kudus itu adalah Roh Suci yang ada di dalam. Ini gini, dengerin dulu. Apabila Roh Kudus itu yang ada dalam diri Yesus, bahwasanya Yesus yang hanya memiliki Roh Kudus ada di dalam diri Yesus. Yesus dan Roh Kudus kan berbeda. Berapa biji? Sekarang saya tanya, apa yang membuat Mbak sekarang gini? Mbak penganut Trinitas apa oneness, Mbak? Trinitas dong, Tritunggal. Trinitas. Bagaimana caranya Yesus bisa bekerja menjadi seorang Tuhan di muka bumi ini karena adanya Roh Kudus di dalam dirinya yang bekerja. Yang berkehendak itu Allah Bapa. Begitulah Trinitas terjadi. Mbak kalau mau menjelaskan itu harus paham itu. Trinitas, konsep Trinitas itu seperti apa? Mbak juga harus paham. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa di tengah-tengah. Seperti apa? Allah Bapa yang bekerja, Yesus yang di muka bumi, Roh Kuduslah yang mengaktifkan semuanya. Begitu cara kerja Trinitas, Mbak. Kalau Mbak mau menarik Roh Kudus ke dalam jiwa manusia-manusia pada umumnya, berarti manusia Kristen pada umumnya hampir sama seperti Yesus semua. Tidak begitu, Mbak. Harus dipilah-pilih. Paham sampai sini? Luar biasa pendeta kita ya. Oke, luar biasa. Ini pendeta nih. Mantap. Sedikit saya mau komentar ya. Salem ya. Tadi sedikit aja. Mbak Sweep tadi mengasumsikan tanda-tanda Roh Kudus. Ya, sebagai tanda-tanda. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya dia dapat Roh Kudus
dengan ngomong apa gak jelas kan itu. Ada pula bahkan dengan alasan dia kemasukan Roh Kudus itu yang di video itu ya, yang di Afrika itu malah gosok-gosok antara dua paha perempuan. Ada itu ya. Nah, jadi standar yang asli itu yang mana? Nanti kalau kita pakai standar yang di Afrika itu, waduh, bahaya sekarang banget. ini udah nggak ada percakapan roh itu lagi. Dulu pada zaman dulu memang ada, pernah sekali. Nah, jadi Percakapan roh ada, Pak. Setiap gereja kan ada yang dibaca sabalala bababa salala bababa, itu kan ada itu. Ada nggak? Itu bukan percakapan roh itu, Bang. Enggak seperti bukan. Itu Jadi masalah asal khusus. bababa itu. Host, tidak izin saya paham. pesan dulu ya. Penjemputan Oke. sudah datang, host. Saya turun dulu ya, saya lagi di Bandung. Kemana? Mr. Rashid? Iya, pokoknya kemana-mana lah kita berkelana. Iya, aduh Majang. Udah cari hotel yang lain? Ya. Dah. Assalamualaikum semuanya guru-guruku, Bang Blender. Terima kasih semuanya. Netizen juga. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Swift tuh gini, kita main alam realita ya. Alam realita tuh gini. Misalnya seorang Daman, enggak usah Daman, Yahudi kan berpendapat bahwa Isa itu sebagai anak haram ya dalam kitab Talmudnya. Iya sekarang. Yahudi itu mau bunuh diri, tapi nggak jadi bunuh diri. Dia mengatakan tuh Yesus tuh anak haram tuh, tapi dia nggak jadi bunuh diri. Apakah saat itu dia punya Roh Kudus? Yahudi. Kakak nggak tahu Yahudi dalam Talmudnya menghina menghina Yesus. Setahu saya nggak nyampe ke situ. Iya, ya udah. Sekarang saya Islam. Saya tidak mengakui ketuhanan Yesus. Saya ini mau bunuh diri. Nggak jadi males. Gua pengen cilok gitu. Saya nggak jadi bunuh diri. Adakah Roh Kudus di saya? Itu apa ya, Bang? Bukan soal Roh Kudus itu. Tadi Roh Kudus menunjukkan Mbak paham teologi nggak bisa masuk ke ranah paham psikologi. Enggak, Psikologi membahas tentang ranah perasaan Mbak saat mau bunuh diri ternyata ada buaya mangap di bawah. Mbak takut, itu ranah takut. Nggak masuk ke ranah adanya Roh Kudus, nggak ada Roh Kudus. Mari kita kembali ke alam realita, Mbak. Gini, Bang, kan saya Kristen. Jadi saat saya berdoa, Roh Kudus tolong bimbing hidup saya. Apa yang saya lakukan dalam satu harian ini, Tuhan yang bimbing saya. Roh Kudus sertai saya. Nah, ketika saya putus asa dan ingin mengakhiri hidup, terus nggak jadi, gitu maksudnya. Iya, ketika saya Islam yang nggak terima Yesus Tuhan, saya mau bunuh diri di atas sungai, tiba-tiba ada buaya mangap, saya takut, saya lari. Adakah itu Roh Kudus di saya? Abang kamu tidak Kristus, gimana Tuhan mengirimkan Roh Kudus itu kepadamu? Ya udah, ini ceritanya nih Mbak, ini kita berdua nih, oke. Saya Islam, Anda Kristen nih, kita udah janjian, saya WA nih, Mbak. Besok kayaknya kita orang yang udah putus asa deh. Kita bunuh diri besok ya. Oke. Kita naik nih ke atas jembatan berdua nih. Anda Kristen, saya Islam. Tiba-tiba mari kita bunuh diri kita hari ini. Kita harus mengakhiri hidup kita, wahai Mbak Swift. Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, buaya muncul, 3 langsung mangap. Kita langsung lari. Lari kita. Itu mana yang punya Roh Kudus, mana yang nggak punya Roh Kudus? Mana yang punya Roh Kudus, mana yang nggak punya Roh Kudus? Gimana? Saya bingung sama pernyataan Abang. Makanya saya bilang ranah teologi nggak akan pernah masuk dalam ranah psikologi. Rasa takut, rasa cemas, emosional, rasa senang, rasa benci nggak masuk ke dalam teologi. Nggak paham dia teologi itu. Teologi Anda paham, ketika kamu baik adanya Roh Kudus. Bilang berseberangan antara iman dengan kepikiran rasional kita gitu kan. Makanya saya tanya, yang realita omongin realita aja. Kayak contoh gini, kalau Anda bilang standarisasi Roh Kudus karena kita gagal putus asa, akhirnya kita dijamah Roh Kudus. Ini ceritanya kalau kita mau bunuh diri bersamaan, saya Islam, Anda Kristen. Begitu lihat buaya mangap, kita lari dua-dua. Mana yang ada Roh Kudus, mana yang nggak ada? Nggak bisa jawab kan?
Menunjukkan bahwa itu standarisasi di arah dogma, standarisasi di atas paham teologi, paham keagamaan. Taman boleh sedikit ya? Boleh, lanjut. Lanjut, Pak. Udah, Pak Angon, sebentar sedikit aja, dikit aja ya. Oke, kasih Bang Bled dulu. Sip, ini saya kasih simpel ya, simpel aja. Kalian di Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, pasti masuk surga. Mengimani Yesus sebagai Tuhan. Iya. Percaya Yesus sebagai Tuhan, pasti masuk surga. Masuk. Iyalah. Itu Ya, kan yaudah, gini aja. Kalau hanya sesimpel itu, salahkah aku mengatakan kalian mati bunuh diri ya sekarang? Tak, jangan dong hanya mengimani. Kenapa? Tapi masuk surga. Bukannya mati. Dalam saran Kristen kan? itu dibilang iman. Dengar bang. Iya, kita mengimani, tapi tidak melakukan. Sama saja sia-sia. Di mana dosa bunuh diri? Dengar, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu lain lagi. Kalau iman tanpa perbuatan, tadi kan saya mengatakan hanya modal meyakini Yesus sebagai Tuhan, pasti masuk surga. Anda kira mengikut Kristus gampang? Untuk apa penebus dosa? Untuk apa tidak bisa. Jadi misi pembunuhan di atas tiang salib, mission gagal itu, Kak. Gagal. Misi Yesus gagal, Kak. Gagal. Gini, Kak, saya tanya nih ke Kakak. Misi Yesus berada di atas tiang salib ngapain? Menebus manusia dari dosa. Karena terpisah dari Allah. Oke. Sekarang gini, ada dua orang nih, ya, satu pembunuh, satu yang dibunuh. Dua-duanya Kristen, dua-duanya percaya Yesus. Masuk ke surga nggak dua-duanya? Dia melakukan nggak perkataan Yesus? Dia melakukan nggak perintah-perintah Allah? Kan udah mati di atas kayu salib. Kalau semasa hidupnya nggak melakukan, ya sama saja mati, Bang. Jadi ngapain dia ke bumi? Jadi kalau ada hal ketentuan itu, ngapain dia ke bumi? Tahu nggak? Kenapa Yesus rela turun ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa? Karena manusia yang percaya akan Allah itu diakibatkan dosa, kita terpisah dari Allah itu sendiri. Nah, bagaimana untuk menyatukan kembali kita dengan Allah, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan yang suci, yang kudus. Itu Yesus. Nah, darahnya itulah, Bang, yang menyatukan kita dengan Allah. Oke. Terus berarti kematian Yesus menembus dosa, benar? Siapa yang mau nih keselamatan ini? Kakak udah baca ayatnya belum? Nggak, gini, pertanyaan saya, Kakak udah baca ayatnya belum? Dengar, Bang, kan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya bilang ikutlah akulah jalan, akulah ini. Kan dia ngasih perintah juga, ngasih yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang tidak dilakukan. Kan dia ada memberi. Ya udah, berarti dia kita bersenang-senang di dunia ini. Ayatnya itu menebus kita, tidak begitu dong. Kakak, ayatnya itu kan, tau nggak? Yesus mati di tiang salib menebus dosa seluruh manusia, Kak, bukan Kristen. Manusia dari dosa, bukan menebus dosa. Dosa nggak pernah ditebus. Menebus menebus itu ada diksi seluruh. Menebus ada diksi seluruh nggak? Ataupun Kristen menebus dosanya orang Kristen? Enggak, seluruh manusia. Bang, manusia enggak, kamu juga ditebus, tapi terima enggak Tuhan itu? Mau enggak nerima Tuhan itu? Ya udah, yang diksinya gini, seluruh manusia. Sekarang gini, kedua-duanya iman Kristus nih. Si pembunuh ini, dia gerejanya rajin, ya kan? Tapi dia tiba-tiba di hari itu harus ngebunuh. Orang yang terbunuh, gerejanya ya rajin. Dua-duanya ditebus Yesus. Dia dua-duanya di surga apa gimana? Dua-duanya gini loh, Bang. Iman tanpa perbuatan kan hakikatnya mati di Kristen. Gimana dong? Capek. Bang Ustad. Capek aku cari kepegadaian. Mau turun dulu, ada kegiatan. Orang yang nggak mau pikul salib. Semoga semua mendapatkan. Apa iya masuk surga? Kakak. Dua-duanya. Kakak dong. Ya udah, gini, Kakak dua-duanya pembunuh tadi sama-sama pakai kalung salib, dia juga pakai kalung salib pas di depan gereja ngebunuhnya, Pak.
Itu dua-duanya masuk surga ataupun tidak? Tidak masuk dong bang, tidak masuk dong bang. Kenapa? Kenapa alasannya? Dosa dilarang membunuh, itu kan hukum Taurat membilang dilarang Kan membunuh. tadi udah dibilang. Apa tadi dibilang? Dibilang dalam Efesus dikatakan gini, dengan matinya Kristus di kayu salib, maka batallah hukum Taurat. Itu gimana? Mana? Efesus 2:15. Efesus 2:15. Taurat. Wah, ku bakar kau ini ya. Kakak langsung searching Efesus 2:15. Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Ini nggak baca Bible nih kakak. Nggak ada itu bang, apa pelintir itu? Cemana nggak ada di ayat itu? Baca Efesus 2:15. Efesus 2:15. Ya Allah, ini orang ngeyel banget. Padahal kitabnya sendiri yang kita bawa nih. Efesus 2:15. Korban bakaran itu dibatalkan sudah. Tahu nggak bang? Sebelum Yesus turun ke dunia ini, bagaimana cara itu untuk menyatukan dirinya kepada Allah? Diambil Kakak baca Efesus 2:15. Efesus seperti yang kalian lakukan 2:15. itu bang, itu dulu kami lakukan. Ya udah, ini aku baca. Ngerti nggak? Sekarang kita nggak perlu melakukan itu lagi karena Yesus yang sendiri yang melakukannya. Sudah. Aku setiap hari ke Pegadaian mau nebus dosa, nggak ada nih dosa ditebus digadi di Pegadaian. Nggak ada, capek aku nyari ke Pegadaian. Menebus hutang dong, gimana sih? Lah, tapi digadi dosanya, nggak digadi dosanya itu. Kak Swift baca yang gede baca. Kak Swift tuh baca tuh Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya gak baca Alkitab nih. Ayo baca apa aja. Asal lihat TikTok nih. Baca tuh nggak baca Alkitab, nggak boleh kayak gitu. Jadi jemaat harus baik. Tuh, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan perintah dan ketentuan. Nah, ini Kak Swift nih, fitnah saya, katanya saya bohong-bohong. Ayo Kakak Swift. Efesus 2:15. Tampar aja nih. Bandel kali. Tampar aja nih. Bandel kali. Jadi bilangin kitab dibaca. Kakak Swift nih keseringan buka TikTok, scroll Shopee, asik lihat Shopee mana yang lagi flash sale, lihat tas-tas murah. Ini nih kejadiannya nih. Tampar aja nih, tampar aja. Nah, ini kejadiannya nih. Asik lihat-lihat. Barangnya bagus ya Cin. Itu duduk nongkrongan. Cin, kamu lihat deh tas baru ini lagi diobral. Gak boleh gitu, asik nyari diskon nih kakak Swift nih. Nggak boleh gitu lain kali ya. Jangan gitu ya lain kali. Jangan gitu lain kali. Sabar dong. Iya. Jangan gitu ya lain kali ya. Jangan asik scroll Shopee kakak. Itu Bible dibaca. Abang tepok nih kakak. Kakak Swift kayaknya cantik ya. Mending mau kita nikah aja. Tepok nih. Bule Kristen. Nggak mau saya. Apa katanya? Saya nggak dengar. Apa guys? Dia bule Kristen. Ya udah, terserah mau bule mau nggak apa-apa. Nggak usah mau alam aja, nggak penting banget. Kalau Anda mau Al-Quran nanti nggak dibaca, sih lihat Shopee nggak usah. Bible aja nggak dibaca. Apalagi Al-Quran. Pukul pantatnya. Nah, pukul. Nakal banget itu. Efesus 2:15 nggak dibaca. Mana nih Efesus 2:15. Sabar dong, sabar. Iya. Aduh. Sebulan aku ke Pegadaian cari nebus dosa, nggak ada juga digadi dosa. Sebulan. Aduh, Efesus 2 di bawah. Asik lihat flash sale. Kakak selama ini dapatin gratis ongkir nggak di Shopee kak? Kalau ada bagi dong. Tipsnya apa gimana kak? Kak Efesus 2:15 loh. Udah dikasih nampak tadi nggak mau dibaca. Udah kubukain tadi. Jelas-jelas dia tinggal baca doang. Se-easy itu mau buka sendiri.